Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, coba jujur sebentar. Lagi duduk santai di rumah, entah itu di teras sambil ngopi atau di ruang tengah sambil nonton TV, tiba-tiba kepikiran satu hal. Dana pensiun sama rapel ini sebenarnya kapan cairnya, ya? Kalau pikiran itu pernah mampir, berarti Bapak dan Ibu ada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita akan ngobrol pelan-pelan, santai, tanpa bikin tambah pusing, tapi tetap jelas dan utuh. Kami sapa dengan penuh hormat Bapak dan Ibu semua, para purna bakti bangsa. Baik yang dulu mengabdi sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Polri, maupun para janda, duda, dan ahli waris yang selama puluhan tahun ikut menguatkan pengabdian itu dari belakang layar. Jasa Bapak dan Ibu untuk negeri ini tidak kecil, tidak sebentar, dan jelas tidak bisa diukur hanya dengan angka di slip pensiun. Maka sudah sepantasnya kesejahteraan di masa tua benar-benar diperhatikan. Kami paham, masa pensiun itu harusnya jadi masa tenang. Waktunya lebih banyak sama keluarga, sama cucu, ibadah lebih khusyuk, tidur lebih nyenyak. Tapi kenyataannya, belakangan ini banyak bapak dan ibu justru gelisah karena informasi dana pensiun dan rapel yang simpang siur. Grup WhatsApp rame, kabar A beda dengan kabar B, ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang masih nunggu. Capek, bingung, bahkan ada yang sampai kepikiran macam-macam. Itu manusiawi, Pak Bu. Dan justru karena itu, kami ingin menemani Bapak dan Ibu lewat narasi ini, biar hati kembali adem. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Kenapa sih kadang pencairan dana pensiun atau rapel itu terasa agak mundur dari biasanya? Kenapa informasi kenaikan gaji kok rasanya lama banget sampai benar-benar masuk ke rekening? Jawabannya bukan karena negara lupa, bukan juga karena ada yang dipilih-pilih, tapi karena sistem yang dipakai itu besar sekali. Negara mengelola jutaan pensiunan dari berbagai latar belakang. Semua harus dicek satu persatu. Nama, nomor pensiun, status kepesertaan, sampai nomor rekening. Salah sedikit saja, risikonya fatal. Bisa salah kirim, bisa nyasar, dan itu justru merugikan Bapak dan Ibu. Di balik layar, petugas di Taspen dan Asabri itu sedang kerja keras. Mereka bukan memperlambat, tapi memastikan hak Bapak dan Ibu aman. Memang, di sisi lain, harga kebutuhan hidup terus naik. Pasar makin mahal, obat-obatan makin terasa, sementara rapel belum kelihatan. Wajar kalau rasa sabar diuji. Tapi penting juga untuk tahu bahwa secara hukum, hak itu sedang diproses dan dijamin undang-undang. Sekarang soal rapel. Rapel itu apa? Singkatnya, itu dana penyesuaian akibat kenaikan gaji yang sudah ditetapkan pemerintah, tapi pembayarannya baru bisa dilakukan setelah semua aturan dan anggaran benar-benar siap. Untuk pensiunan Polri misalnya, syarat utamanya adalah status pensiun masih aktif dan data sudah tervalidasi di sistem Asabri. Kalau datanya beres, haknya tetap ada. Buat para ibu warakawuri, para janda yang ditinggal suami tercinta, tidak perlu khawatir. Hak itu tidak hilang. Selama data kepesertaan, kartu identitas pensiun, dan status ahli waris tercatat dengan benar, hak tersebut tetap melekat. Kalau ada teman sejawat yang sudah dapat info duluan sementara Bapak Ibu belum, itu biasanya karena proses sinkronisasi data dilakukan bertahap, bukan karena pilih kasih. Pemerintah memang sering menetapkan target waktu administratif. Dalam konteks yang sedang ramai dibicarakan sekarang, ada indikasi bahwa proses verifikasi data ini diharapkan mencapai tahap penting di sekitar tanggal 20. Tapi perlu kami tekankan, angka ini bukan janji mati. Bukan berarti kalau lewat satu hari langsung ada masalah besar. Ini lebih ke patokan agar Bapak dan Ibu tahu kapan sebaiknya mulai lebih intens mengecek rekening atau aplikasi. Bayangkan saja seperti antrean panjang di loket. Petugas harus memastikan satu persatu orang yang maju benar-benar sesuai datanya. Proses digital ini kadang terasa ribet, apalagi buat generasi yang lebih nyaman datang langsung dan tatap muka.
tapi tujuan utamanya adalah keamanan, supaya dana pensiun Bapak dan Ibu tidak disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Istilah-istilah seperti sinkronisasi data, validasi akun, memang terdengar rumit. Padahal sebenarnya sederhana. Ini seperti mencocokkan alamat di kartu undangan. Pemerintah ingin memastikan rekening yang dituju masih aktif, identitas masih sesuai, dan tidak ada perubahan data yang belum dilaporkan. Masalah kecil seperti pindah alamat, perubahan status pernikahan, atau KTP yang masa berlakunya habis, itu bisa bikin sistem pusat berhenti sejenak. Karena itu, kalau Bapak atau Ibu merasa sudah lama tidak update data atau pernah ada perubahan data pribadi, sangat disarankan untuk menghubungi Taspen atau Asabri lewat jalur resmi. Jangan sungkan, jangan takut. Mereka memang ditugaskan untuk melayani Bapak dan Ibu. Untuk pensiunan baru, ada juga proses yang namanya SKPP, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran. Ini proses perpindahan dari gaji aktif ke gaji pensiun. Di lapangan, koordinasi antar instansi ini memang kadang makan waktu lebih lama. Kami paham betul betapa melelahkannya menunggu di tengah kebutuhan hidup yang terus jalan. Tapi yang penting, untuk diingat, tidak ada dana yang hangus. Semua tetap menjadi hak Bapak dan Ibu. Bagi janda atau duda pensiunan, pastikan dokumen seperti surat kematian pasangan dan surat ahli waris sudah terdokumentasi dengan baik dan, kalau bisa, sudah digital. Supaya saat pencairan massal dilakukan, sistem langsung mengenali akun Bapak dan Ibu tanpa hambatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, soal hoaks. Pak Bu, tolong benar-benar hati-hati. Banyak sekali pesan beredar di WhatsApp yang bilang harus bayar ini, isi link itu, atau transfer sejumlah uang supaya dana cepat cair. Itu bohong. Taspen dan Asabri tidak pernah minta biaya apapun. Informasi resmi biasanya keluar lewat media nasional, pengumuman resmi, atau pemberitahuan bank. Kalau ragu, minta tolong anak, cucu, atau tetangga yang paham teknologi. Jangan sampai ketenangan masa tua terganggu oleh penipuan. Kalau nanti rapel itu sudah masuk, gunakan dengan bijak. Memang mungkin tidak bikin kaya mendadak, tapi sangat berarti. Bisa buat biaya sekolah cucu, perbaikan rumah, atau nambah tabungan berobat. Setiap rupiah itu hasil keringat panjang Bapak dan Ibu. Kami juga sepakat, birokrasi kita masih perlu banyak perbaikan. Sistem digital belum sepenuhnya ramah untuk semua usia. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi supaya ke depan negara bisa lebih menghargai waktu para purna bakti. Kalau lewat tanggal 20 dana belum masuk, jangan langsung panik. Bisa jadi bank masih proses clearing dana besar. Pantau terus info resmi, sampaikan pertanyaan dengan sopan tapi tegas. Suara Bapak dan Ibu itu penting dan didengar. Kami berharap ke depan proses di Kementerian Keuangan dan lembaga terkait makin rapi, makin cepat, dan minim kendala. Sebagai penutup, kami ajak Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga silaturahmi sesama pensiunan. Di komunitas, informasi valid lebih mudah didapat, dan hati juga lebih kuat. Kami doakan Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan hidup dalam keberkahan. Masa tua adalah waktu menikmati hasil perjuangan, bukan waktu untuk stres. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau narasi ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan ke rekan-rekan purna bakti lainnya. Kita saling menguatkan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kami hanya berusaha jadi jembatan informasi yang jujur dan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, melancarkan pencairan hak-hak kita, dan menjaga Indonesia tetap aman dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.